Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan bagi kita semua dan salam Pancasila. Perkenalkan kami dari kelompok Diktat Pemilihan Hukum Perdata yang dikhususkan untuk ujian akhir semester. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu pertama Neferita Widyaswari dengan NPM 3019210027. Lalu kedua ada Mutia Kirana Dinida dengan NPM 3019210250. Yang ketiga Kristi Rachel Romer dengan NPM 3019210342. Keempat ada Saskia Bintang dengan NPM 3020210261. Kelima, Fernanda Angelica dengan NPM 3020210292. Dan yang terakhir ada saya pribadi, Muhammad Soleh Baktia dengan NPM 3020210308. Di kali ini kami akan mengangkat tema dengan tema perlawanan dalam membantah substansi gugatan PT ASG, yang mana sumbernya kami dapatkan yaitu dari gugatan PT ASG kepada PT BMT, dan kami yang dimaksudkan dengan perlawanan dalam membantah substansi gugatan ini adalah lebih ke hukum acara perdata, dan yang mana di sini disebutnya eksepsi dan perlawanan. Tema yaitu perlawanan dalam membantah substansi gugatan PT ASG. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kita membantah isi daripada gugatan itu dengan cara mengajukan eksepsi. Jadi di dalam hukum perdata itu, maksud saya dalam alur sidang hukum perdata yang diawali dengan gugatan, kemudian ada eksepsi dan perlawanan, maksud saya eksepsi dan jawaban, lalu ada replik, duplik, terus pembuktian, kemudian kesimpulan, dan terakhir musyawarah majelis, dan diakhiri dengan putusan akhir. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita lebih mengarah membantah isi dari gugatan melalui eksepsi. Nah, eksepsi sendiri itu terdapat 3 jenis. Yang pertama eksepsi prosesual yang terdiri hanya terbatas terhadap kompetensi relatif dan absolut. Kemudian yang kedua ada eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi yang terdiri dari pertama itu ada surat kuasa khusus tidak sah. Lalu kedua adanya error in persona atau salah menggugat subjek hukum. Ketiga ada namanya nebis in idem. Dan yang terakhir ada namanya obscure libel. Kemudian terakhir untuk jenis eksepsi itu namanya ada eksepsi material. Nah, sebagai kuasa hukum atau disebut juga lawyer, dalam membela klien tentu harus mencari celah kesalahan dari sang penggugat. Karena apa? Karena lawyer ini diberikan kepercayaan untuk membela hak daripada si tergugat ini ketika si tergugat ini bersalah. Nah, sama seperti halnya pada kasus PT ASG dengan PT BMT. Dalam kasus tersebut dapat dilihat terdapat celah untuk membela klien kita, yaitu dari PT BMT, yaitu mengenai kompetensi relatif. Ya, kompetensi relatif yang dimaksud tadi termasuk dalam eksepsi prosesual. Lalu ada kekeliruan terhadap menggugat subjek hukum atau disebut dengan error in persona. Kemudian ada gugatan kabur atau obscure libel, dan yang terakhir ada surat kuasa khusus tidak sah. Nah, yang tadi perihal error in persona, obscure libel, dan surat kuasa khusus tidak sah itu termasuk dalam eksepsi prosesual di luar kompetensi. Nah, kita masuk pertama ke kompetensi relatif dulu yang disebut dengan juga eksepsi prosesual. Jadi dalam kasus PT ASG dengan PT BMT, bahwa mengenai pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR bahwa pengadilan negeri itu berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya. Dengan salah 2 kriterianya, kriterianya juga ada 4, tapi di dalam kasus ini kita mengambil
salah dua kriterianya. Maksudnya salah dua kriterianya itu dari 4 kita mengambil 2 kriteria dan sifatnya itu atau pemilihan, sehingga salah satu atau salah 2 dari kriteria tersebut dapat menjadikan dasar penentu mengenai pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa dan mengadili. Bahwa akan hal tersebut yang telah disampaikan, alamat tergugat 2 dan tergugat 3 bertempat tinggal menunjukkan bahwa alamat bertempat tinggal tergugat 2 dan tergugat 3 berlokasi di daerah Kota Bekasi, yang mana notabene-nya hal tersebut telah memenuhi poin A dan poin C yang ada pada pasal 118 ayat 1. Seperti itu. Perihal pasal 118 ayat 1 here, poin A itu adalah di mana tergugat bertempat tinggal, dan poin C itu salah satu tergugat bertempat tinggal jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum pengadilan negeri. Seperti itu yang bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. 2. Kekeliruan terhadap menggugat subjek atau error in persona. Bahwa berdasarkan pasal 97 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi memiliki tanggung jawab atas pengurusan perseroan yang dilaksanakan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian pasal tersebut penjelasan lebih lanjut oleh asas fiduciary duty dan asas forcing the corporate veil. Dalam asas fiduciary duty menjelaskan bahwa direksi memiliki kewajiban dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan. Lalu dilanjutkan dengan asas forcing the corporate veil, membatasi atau mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham, komisaris, dan direksi yang memanfaatkan fasilitas perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan. Dengan kata lain, apabila salah satu organ perseroan terbatas, khususnya direksi, telah melanggar prinsip itikat baik sebagaimana yang tercantum dalam ADART perseroan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka direksi tersebut dapat dijadikan subjek hukum atas nama diri sendiri dan atas nama korporasi. 2. Selanjutnya dalam gugatan tersebut, PT ASG dalam menggugat pihak-pihak tergugat telah keliru dalam mengikutsertakan orang tua daripada Tuan DN, yang mana dalam kasus tersebut, Tuan TN selaku orang tua Tuan DN tidak memiliki hubungan khusus dalam kepengurusan PT BMT, sehingga telah mengalami kekeliruan dalam menggugat Tuan TM sekaligus dengan sita jaminan yang dimiliki oleh Tuan TM tidaklah tepat untuk dijadikan sebagai sita jaminan. Disebabkan benda yang disita sebagai jaminan bukanlah milik PT BMT yang menjadi tergugat utama, melainkan aset milik Tuan TM selaku orang tua yang memiliki saham sekaligus menjadi pendiri dan pengurus pada PT BMT. Lalu, dalam gugatan tersebut menyatakan bahwa PT BMT selaku subjek hukum yang memiliki status sebagai badan hukum tidaklah dapat berdiri sendiri, harus terdapat kalimat yang diwakilkan oleh pengurusnya. Oleh karena itu, kedudukan tergugat 2, Tuan DN, selaku pendiri, pengurus, dan sekaligus pemegang saham PT BMT, seharusnya bertindak sebagai tergugat yang mengatasnamakan diri sendiri dan mengatasnamakan korporasi, sesuai dengan doktrin-doktrin yang dianut dalam hukum perseroan. Lalu ketiga ada perihal bantahan substansi gugatan PTSG, itu gugatan kabur atau yang disebut juga obscure libel. Bahwa obscure libel diartikan sebagai ketidakjelasan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan pasal 125 ayat 1 here junto pasal 149 ayat 1 RBG menjelaskan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang salah 3 dari 5 adalah seperti kerugian tidak dirinci, petitum gugatan tidak jelas, serta posita dan petitum bertentangan. Jadi yang sudah disampaikan tadi itu dari 3 ini yang sudah kami analisa, dan dari 3 yang tadi perihal kerugian tidak dirinci, petitum gugatan tidak jelas, serta posita dan petitum bertentangan itu tidak sesuai dengan maksudnya itu bisa dibantah oleh lawyer perihal gugatan PTSG itu. Obscure libelnya ya tadi dari 3 dia memenuhi kriteria 3 dari 5 yang tercantum pada pasal 125 ayat 1 here junto pasal 149 ayat 1 RBG.
Sifat dari kriteria gugatan kabur ini bersifat atau yang disebut juga pemilihan. Dalam hal gugatan yang diajukan oleh penggugat masih terdapat kekaburan. Dalam hal ini adalah mengenai ganti kerugian. Gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan non prestasi, tapi dalam dalilnya penggugat lebih banyak menjelaskan mengenai kerugian imaterial yang dialami oleh penggugat, seperti misalkan kegelisahan, kecemasan, dan juga mengenai masalah perekonomian yang dialami oleh penggugat. Padahal seharusnya dalam gugatan non prestasi yang lebih banyak atau lebih dirincikan adalah mengenai kerugian material, sebab ganti kerugian dalam gugatan non prestasi hanya meliputi ganti kerugian material dan bunga. Kemudian selanjutnya dalam posita, penggugat mengatakan bahwa ini merupakan gugatan non prestasi. Namun dalam petitum, penggugat bukan hanya meminta ganti kerugian material, tetapi penggugat juga meminta ganti kerugian secara imaterial, yang mana hal tersebut bukan merupakan ranah ganti kerugian dalam gugatan non prestasi. Harusnya penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum jika penggugat ingin meminta ganti kerugian baik secara material maupun secara imaterial. Sehingga karena itu dapat dikatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat memiliki kekaburan atau obscure libel. Terima kasih. Gugatan kabur atau obscure libel. Obscure libel diartikan sebagai ketidakjelasan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR Junto pasal 149 ayat 1 RPG menjelaskan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang salah 3 dari 5 adalah seperti kerugian yang tidak dirinci, petitum, gugatan yang tidak jelas, serta posita dan petitum bertentangan. Sifat dari kriteria gugatan kabur itu juga bersifat atau pemilihan.